Seorang anggota polisi Polres Tegal Kota Aibtu N diduga menyekap dan menyiksa istri sirinya. Pelaku juga diduga melakukan penyimpangan seksual kepada korban di depan anak korban yang masih balita. Didampingi tim Hotman 911, wanita berusia 30 tahun berinisial M ini melaporkan penyekapan, penganiayaan, dan kekerasan seksual yang dialaminya ke Bareskrim Polri. Korban menderita luka bakar 47% di tangan dan kaki hingga sulit berjalan akibat disiram air keras. Korban juga mengaku dicekoki narkoba oleh Aibtu N sejak awal mengenal pelaku dari temannya. M juga dipaksa suami siri yang merupakan anggota polisi aktif membuat narkotika jenis sabu. Ternyata pelaku yang merupakan anggota Polres Tegal Kota menyiksa dan melakukan perilaku seksual menyimpang ke istri sirinya disaksikan anak korban yang masih balita. Tak punya hati, Aibtu N bahkan mengancam korban akan menyebarkan video asusilanya. Awal bulan aku dikenalin oleh teman. Pertama kenal juga udah dicekokin narkotika. Bunuh atau seperti apa? Enggak, kalau dibunuh enggak, lebih ke penyiksaan, pemukulan, akan disebari video asusila kayak gitu. Terus juga kayak penyimpangan, seks kayak gitu. Di bawah tekanan dan ketakutan, korban terpaksa berbohong saat mendapat perawatan medis di 2 rumah sakit dengan alibi terkena air panas dan akibat kebakaran tabung gas. Keluarga korban mengaku baru berani bersuara lantaran takut dan kerap mendapat intimidasi dari terduga pelaku. Aibtu N kini sudah ditahan di Bitpropam Polda Jawa Tengah. 2,5 tahun disekap dan dianiaya, kini korban menuntut keadilan. Meski pelaku sudah dalam penahanan khusus, korban minta Aibtu N dihukum seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, dipicu motif asmara serta ingin menguasai harta, seorang nenek di Banyumas, Jawa Tengah tega membunuh suaminya sendiri. Ironisnya pembunuhan dilakukan oleh pelaku bersama dengan selingkuhannya, dibantu 2 pria lain. Tim unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Banyumas meringkus 4 pelaku pembunuhan terhadap seorang kakek berusia 67 tahun di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku utama merupakan istri korban berusia 61 tahun. Sementara 3 pelaku lainnya berhasil diringkus di wilayah Pandeglang, Banten. Motif dari pembunuhan ini dipicu oleh hubungan asmara antara istri korban dengan selingkuhannya. Keduanya bermaksud menguasai harta korban yang memiliki usaha bengkel mobil. Pembunuhan telah direncanakan oleh istri korban dan kekasih gelapnya sejak 2 bulan terakhir. Untuk membantu proses pembunuhan, selingkuhan istri korban mengajak 2 rekannya dari Pandeglang, Banten. Dari pembunuhan berencana ini adalah motif asmara dan motif ingin menguasai harta korban. Perkara ini bermula dari adanya laporan yang kami terima pada tanggal 27 Juli 2026. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku dijerat dengan pasal 459 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, viral seorang nenek penjual labu di Jombang, Jawa Timur ditagih utang bank hingga 70 juta rupiah. Bengkak dari pinjaman awal 500 ribu rupiah. Namun pihak bank membantah dan menyebut tagihan utang sesuai dengan nominal pinjaman. Nenek Ngatini berusia 69 tahun ini tidak dapat menutupi rasa syok dan sedih setelah ditagih 70 juta rupiah oleh Bank BPR Jombang. Nenek warga Kecamatan Kabu, Jombang ini tidak menyangka utangnya yang macet membengkak sefantastis itu. Lantaran awalnya ia mengaku hanya meminjam uang ke bank sebesar 500 ribu rupiah. Selain utangnya sendiri, ia juga harus menghadapi utang suaminya 70 juta, bengkak dari pinjaman awal 25 juta. Tak sanggup melunasi utangnya lantaran sehari-hari ia hanya berjualan labu keliling kampung dengan motor tua. Nenek Ngatini kini dibayangi ketakutan kehilangan tanah yang dijadikan jaminan bank.
Niku kula nggih kaget kok kulit dibelah ngoten lho. Dibelah pinten, Mbak? Nggih 7 dosoan niku. Nggih mboten saged kula mah nek ndak kula. Napa pun mboten nggadahi. Sementara itu pihak Bank Jombang bersikukuh Ngatini meminjam uang 70 juta pada 2024 bukan 500.000 seperti pengakuan nenek Ngatini. Memang posisi kreditnya itu ada 70 juta atas nama Makni atau Ngatini dan 70 juta atas nama Sukarman, seperti itu. Itu cair, maaf ya saya lihat data. Itu cair 2024 bulan 9 tanggal 27. Itu dua-duanya bareng. Dan saat ini posisinya sudah ke-5 atau macet. Anggota DPRD Jombang mendatangi rumah nenek Ngatini untuk membantu mediasi dengan Bank Jombang dalam penyelesaian utang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang lansia di Subang, Jawa Barat viral tinggal di rumah tidak layak huni dengan kondisi yang memprihatinkan. Mereka tinggal bersama anaknya dan mengandalkan belas kasihan warga. Sepasang lansia Casman berusia 61 tahun dan Ani berusia 58 tahun tinggal bersama dengan kondisi memprihatinkan. Rumah pasangan lansia ini nyaris ambruk di Dusun Duku Tengah, Desa Duku, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Bahkan tidak hanya tempat tinggal yang mengenaskan. Kedua lansia ini juga dalam kondisi sakit. Mereka tidur bukan beralaskan kasur yang empuk, tapi hanya dengan sepotong kain. Seorang relawan dengan hati yang besar dapat memindahkan pasangan lansia ini ke rumah kontrakan yang baru dengan kondisi tempat tinggal lebih baik dari sebelumnya. Sepasang lansia ini selama ini tinggal dan diurus oleh anaknya bernama Rokib. Namun karena hanya bekerja serabutan, kondisi mereka selama ini serba kekurangan. Jangankan pergi untuk berobat, untuk makan pun mereka sering terlewatkan. Mulai dari makan hingga mengganti popok dilakukan oleh Rokib karena kedua orang tuanya sudah tidak bisa beraktivitas. Rokib, anak sepasang lansia ini mengaku juga selalu mendapatkan bantuan dari pemerintah mulai dari bantuan beras hingga uang tunai. Udah nggak layak lah. Harapan akan seperti apa pemerintah? Ya harapannya ya minta dibantu lah. Bantu masalah kesehatan untuk ibu saya. Sama rumah juga kan udah mau ini ambruk lah gitu. Rokib hanya berharap kedua orang tuanya dapat menjalani perawatan yang baik, serta rumahnya dapat diperbaiki hingga layak. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews, melaporkan. Pemirsa, puluhan korban dugaan investasi dan arisan bodong di Sukabumi, Jawa Barat menggeruduk rumah terduga pelaku. Mereka meminta pertanggungjawaban pengelola untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan sebesar 1 miliar rupiah. Sejumlah warga yang didominasi kaum Hawa mendatangi rumah terduga pelaku investasi dan arisan bodong di kawasan Segarwagi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kedatangan para korban yang merasa dirugikan meminta kejelasan sejumlah uang yang telah mereka setorkan kepada terduga pelaku. Total korban yang menjadi korban mencapai 70 orang. Mereka telah menyetorkan uang kepada terduga pelaku mulai dari 5 juta sampai 100 juta rupiah. Dari puluhan korban, total uang yang telah disetorkan mencapai 1 miliar rupiah. Untuk meredam emosi massa, aparat kepolisian dan tokoh masyarakat kemudian melakukan mediasi untuk mencari kesepakatan. Salah seorang korban mengaku telah menyetorkan sejumlah uang kepada pelaku dalam kurun waktu 3 bulan sebesar 80 juta rupiah. Nilai tersebut belum termasuk kerugian dari kegiatan arisan dan korban lain yang hingga kini belum terdata. Nah, terus? Karena nggak diambil, terus diputar-putar sampai 80 juta kurang lebih. Nggak ada kepastian sampai sekarang. Hampir 1 M total. Semuanya? Kalau uang yang sendiri dulu berapa? 80 kurang lebih. 80 juta. Harusnya cair di tanggal 25 Mei. Itu cair 13.500.000, uang aku 9 juta di dia. Tapi aku tuh tanggal 19 dia masih nawarin, katanya tanggal 19 itu udah rungkat. Semuanya itu sampai 1 miliar rupiah. Semuanya? Semuanya 70 korban. Lantaran tidak menemui titik terang, mediasi selanjutnya dilakukan di kantor Kelurahan Cibadak. Kedua belah pihak dihadirkan untuk mencapai kesepakatan. Pihak pengelola mengaku akan mengembalikan uang para korban dalam waktu 3 bulan. Namun jika kesepakatan tidak tercapai, para korban akan melaporkan kasus ini ke polisi.